Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia hingga kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat dan nikmat Islam. Salawat serta salam juga tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi besar junjungan alam, Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin dan tabiatnya, dan semoga syafaatnya terus mengalir kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Di sini yang terhormat kepada Ibu selaku dosen mata kuliah media pembelajaran fisika yang telah serta teman-teman kelas fisika C. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai dan kelompok saya dari kelompok 4. Yang pertama ada saya yaitu Ramadan W. Adiansyah dengan NIM 12120700088. Kemudian ada Rehan Haryadi dengan NIM 12120700089. Dan ada Rida Hayato Azmi dengan NIM 12120700090 yang akan membahas mengenai media berbasis audiovisual. Yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Rida Hayato Azmi. Kepadanya dipersilakan. Yang pertama adalah ada pengertian media pembelajaran audiovisual. Media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Dengan demikian, media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Media adalah sumber belajar, maka secara luas media dapat diartikan dengan manusia, benda, ataupun peristiwa yang mungkin anak didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Nah, ada juga di sini media sebagai alat bantu. Media sebagai alat bantu dalam proses belajar mengajar adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, karena memang gurulah yang hendaknya untuk membantu tugas guru dalam menyampaikan pesan-pesan dari bahan pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak didik. Guru sadar bahwa tanpa bantuan media, maka bahan pelajaran sukar untuk dicerna dan dipahami oleh setiap anak didik, terutama bahan pembelajaran yang rumit atau kompleks. Anak didik cepat merasa bosan dan kelelahan, tentu tidak dapat mereka hindari, disebabkan penjelasan guru yang sukar dicerna dan dipahami. Guru yang bijaksana tentu sadar bahwa kebosanan dan kelelahan anak didik adalah pangkal dari penjelasan dari guru bersimpang siur. Tidak ada fokus masalahnya. Hal ini tentu saja dicari solusinya. Begitu, penggunaan media sebagai alat bantu tidak bisa sembarangan menurut kehendak hati guru, tetapi harus mempertimbangkan dan memperhatikan tujuan. Media yang dapat menunjang tercapainya tujuan pengajaran tentu lebih diperhatikan, sedangkan media yang tidak menunjang tentu saja harus disingkirkan jauh-jauh untuk sementara. Dasar pertimbangan pemilihan dan penggunaan media. Media pengajaran yang dipilih itu tepat
Di samping memenuhi prinsip-prinsip pemilihan, juga dapat beberapa faktor dan kriteria yang perlu diperhatikan sebagaimana diuraian berikut. Yang pertama ada objektivitas, yang kedua ada program pengajaran, yang ketiga ada sasaran program, yang keempat situasi dan kondisi, dan yang kelima kualitas teknik. Media visual. Visual yaitu jenis media yang digunakan hanya mengandalkan indera penglihatan semata-mata dari peserta didik. Dengan media ini, pengalaman belajar yang dialami oleh peserta didik sangat tergantung pada kemampuan penglihatan beberapa jenis media visual antara lain. Yang pertama ada media cetak seperti buku, modul, jurnal, peta, gambar, dan poster. Yang kedua ada model dan prototipe seperti globe bumi. Yang ketiga ada media realitas seperti alam sekitar dan sebagainya. Akan dilanjut oleh Raihan. Baik. Pada Raihan dipersilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja. Media audiovisual. Audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam suatu kegiatan atau proses. Pesan dan informasi yang dapat disalurkan melalui media ini dapat berupa pesan verbal dan nonverbal yang mengandalkan baik penglihatan maupun pendengaran. Contohnya film, video, program TV, dan lain-lain. Berikutnya ada multimedia, yaitu media yang melibatkan beberapa jenis media dan peralatan secara terintegrasi dalam suatu proses atau kegiatan pembelajaran. Pembelajaran multimedia melibatkan indera penglihatan dan indera pendengaran melalui teks, visual diam, visual gerak, dan audio serta media interaktif berbasis komputer dan teknologi komunikasi dan informasi. Kemudian pengertian media audiovisual. Pengertian media audiovisual dilihat dari etimologi. Kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Maksudnya, sebagai perantara atau alat menyampaikan sesuatu. Sejalan dengan pendapat di atas, AEC atau Association for Education Communication Technology dalam Arsyad mendefinisikan bahwa media adalah segala bentuk yang dipergunakan untuk menyalurkan pesan informasi yang disebutkan oleh Musfikon. Audiovisual adalah media instruksional modern yang sesuai dengan perkembangan zaman atau kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, meliputi media yang dapat dilihat dan didengar. Media audiovisual adalah merupakan media perantara atau penggunaan materi dan penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran sehingga membangun kondisi yang dapat membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Bentuk-bentuk media audiovisual. 1. Media audiovisual gerak, contoh televisi, video tape, film, dan media audio pada umumnya seperti kaset program, piringan, dan sebagainya. Yang kedua, media audiovisual. Media audiovisual diam, contoh film mastip bersuara, slide bersuara, komik dengan suara. Yang ketiga, media audio semi gerak, contoh teleprompter, mouse, dan media board. Yang keempat, media visual gerak, contoh film bisu. 5. Media visual diam, contoh mikrofon, gambar, dan grafis, peta globe, bagan, dan sebagainya.
Kemudian ada 6, media seni gerak. Yang ketujuh, media audio. Contoh, radio, telepon, tape, disk, dan sebagainya. Yang ke-8, media cetak. Contoh, televisi. Kemudian media audio visual gerak. Contoh, televisi, video tape, film, dan media audio pada umumnya, seperti kaset program, dan sebagainya. Sebelas, media audio visual diam. Contoh, film strip bersuara, slide bersuara, komik dengan suara. Media audio semi gerak. Contoh, teleuriter, mouse, dan media board. 12, media film gerak, visual gerak. Contoh, film bisu. Kemudian media visual diam. Contoh, mikrofon, gambar, dan grafis, peta globe, bagan, dan sebagainya. 14, media semi gerak. 15, media audio. Contoh, radio, telepon, tape, disk, dan sebagainya. 16, media cetak. Contoh, televisi. Dan akan dilanjutkan oleh Rama. Pada Rama dipersilahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan media audiovisual. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kriteria pemilihan media pengajaran antara lain tujuan pengajaran yang diinginkan dicapai, ketersediaan kondisi siswa, tersedia perangkat keras dan perangkat lunak, mutu teknis, dan biaya. Oleh sebab itu, beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan sesuai dengan pendapat lain yang mengumpulkan bahwa pertimbangan memilih media pengajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, tetap untuk mendukung isi pelajaran yang bersifatnya fakta, konsep, prinsip, yang generalisasi agar dapat membantu proses pengajaran secara efektif. Yang ketiga, aspek materi yang menjadi pertimbangan dianggap penting dalam memilih media sesuai atau tidaknya antara materi dengan media yang digunakan, atau berdampak pada hasil pengajaran siswa. Yang keempat, ketersediaan media di sekolah atau kemungkinan bagi guru mendesain sendiri media yang akan digunakan untuk merupakan hal yang perlu menjadi pertimbangan seorang guru. Yang kelima, pengelompokan sasaran media yang efektif untuk kelompok besar belum tentu sama efektifnya jika digunakan pada kelompok kecil atau perorangan. Ada media yang tepat untuk kelompok besar, kelompok sedang, kelompok kecil, dan perorangan. Butuh teknis pengembangan visual, baik gambar maupun fotograf, harus memenuhi persyaratan teknis tertentu. Misalnya, next. Kelebihan dan kelemahan media audiovisual. Yang pertama, kelebihan. Kegunaan media audiovisual yaitu sama dengan pengajaran audio dan visual. Yang kedua, memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitis. Yang ketiga, mengatasi pembatasan ruang, waktu, dan daya indera. Yang keempat, objek yang terlalu besar digantikan dengan realitas gambar, film bingkai, film, atau model. Kelima, objek yang kecil dibantu dengan proyektor, mikrofilm, bingkai, dan film. Yang keenam, gerak yang terlalu lambat atau terlalu cepat dapat dibantu dengan time-lapse atau high-speed fotografi. Yang ketujuh, kejadian atau peristiwa yang terjadi masa lalu bisa ditampilkan lagi lewat rekaman film, video, film, bingkai, foto, maupun secara verbal. 8. Objek yang terlalu kompleks, mesin-mesin dapat disajikan dengan model diagram. Yang kesembilan, konsep yang terlalu luas, seperti gunung berapi, gempa bumi, iklim, dan lain-lain, dapat divisualkan dalam bentuk film-film. Yang ke-10, media audiovisual bisa berperan dalam pembelajaran tutorial. Kelemahan media audiovisual. Yang pertama, terlalu menekankan pentingnya materi ketimbang proses pengembangannya dan tetap memandang dan materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam mengajar. Yang kedua, terlalu menekan pada guru penguasaan materi dan proses pengembangan dan tetap memandang materi audiovisual sebagai alat bantu guru dalam proses pembelajaran, media yang berorientasi pada guru sebenarnya. Yang ketiga, media audiovisual cenderung menggunakan model komunikasi satu arah. Yang keempat, media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja karena media
audiovisual cenderung tetap di tempat. Next. Udah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.